Ya, nanti saya juga akan menanyakan tentang apa ya, istilahnya kasus yang ada di TK saja ya. Mungkin banyak apa? Iya, tidak bisa ke yang keluar, anak aja ya. Iya, ke anak. Selamat pagi Bu. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tujuan saya ke sini itu saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang masalah kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu. Tentunya Ibu di sini kepala sekolah, tentunya pasti sudah pernah mengalami kasus dilema etika atau kesulitan moral. Nah, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kesulitan moral? Ya, terima kasih. Ya, selama ini kami jadi kepala sekolah memang dari tahun ke tahun ya Mbak, pasti ada yang namanya dilema etika. Salah satunya adalah contoh nih, kasus itu anak namanya Firman. Nah, Firman itu dia kalau dari usia memang sudah kuat, tapi begini asalnya ya, kita kan melakukan PPDB di pendaftaran ya. Yang mendaftarkan berarti orang tua, terus yang ngisi formulir tanpa bawa anak. Nah, kami sebagai panitia kan tentu kita terima ya. Nah, suatu saat anak kan disuruh kumpul untuk penimbangan, untuk pengukuran, untuk kita wawancara ya. Nah, tapi baru ketahuan kalau anak itu ternyata ABK ya, ternyata ABK. Nah, ABK itu ya, di sini kan ya anak tuh nggak salah, orang tua itu bener, dia kepingin nyekolahkan anak supaya pinter. Nah, orang tua juga tidak percaya nih dengan sekolah TK Handayani karena faktor sudah turun-temurun, bahkan bapaknya pernah di sini sekolah di sini ya. Tapi di sisi lain sekolah TK sekolah yang bukan inklusif ya. Kita lihat, kita kan sekolah TK Handayani sekolah umum, bukan, kita tidak punya SDM inklusif, padahal anak itu ABK. Nah, itu kan satu fakta ya, fakta bener ya kalau kita nggak punya SDM-nya, tapi anak itu juga bener mau sekolah, ya kan, itu kan maksudnya. Tapi dari tantangan tersendiri itu ada kasus. Jadi ABK ya? Iya, ABK Ya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi tadi sudah saya jelaskan, tapi orang tua ya betul, benar dia mau nyekolahkan anaknya di sini. Nah, kita juga benar, kita sekolah umum, tapi itu jadi tantangan kami ya. Nah, kita ambil langkah, kami inginnya berkonsultasi ya. Anak itu kami panggil, orang tuanya kami panggil, kita jelaskan satu masalah usia itu karena dia usianya sudah 7 tahun lebih, tapi kemampuannya tidak lebih dari anak 4 tahun. Kami jelaskan pada orang tuanya, gimana Pak, ini bukannya panjenengan ternyata begini, kurang tidak bisa sama dengan temannya, usia juga bukan usia sekolah TK tapi usia SD. Tapi bapaknya udah berkeyakinan, saya akan buktinya saya ingin sekolah di sini. Oke, nah kami terima dengan syarat. Syaratnya apa? Karena kami kan harus lapor juga nih, harus lapor ke urusannya dengan Dapodik. Nah, kami juga konsultasi dengan dinas. Itu solusinya gitu. Memang kalau siswa ABK itu harus ada guru khusus ya? Iya, setidaknya iya, begitu. Harus ada SDM-nya. Tapi karena keterbatasan itu ya tidak salah Mbak, tidak salah sekolah umum menerima anak ABK, baik SD, SMP ya, TK, SD, SMP itu tidak dipermasalahkan menerima anak ABK, diperbolehkan, namanya sekolah inklusif. Tapi sayangnya kita nggak punya SDM. Untuk langkah-langkahnya ya Bu ya, seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya.
anak, jadi langkah-langkahnya kami tetap menerima, kami terima, tapi ya bagaimana adanya jelas anak itu kita kesabaran ya, kesabaran, tapi kita tetap menerima seperti anak normal kok. Iya, itu langkah-langkah yang kami ambil, tetap kita menyamakan fasilitasnya, semuanya, pelayanannya juga kami samakan dengan tapi ada ya otomatis ya kita lebih khusus, pendampingannya lebih banyak karena memang anak itu ABK sih butuh perhatian khusus. Itu salah satu cara gurunya supaya lebih memperhatikan kepada anak yang normal itu khusus di dalam sekolah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus ini? Jadi kami dalam mengambil keputusan kami tetap bekerja sama, misalnya berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, di sini kan pihak terkait itu pihak kepentingan nih. Contohnya kita tidak boleh ambil keputusan sendiri kalau sekolah misalnya itu anak itu diarahkan enggak, tapi kita gali dulu, kita bekerjasama dengan pihak kepentingan seperti guru kan yang berhadapan langsung anak itu, jadi gimana guru anak ini, nah kalau dia tidak merasa kesulitan ya oke lah. Kemudian dengan orang tuanya ya, orang tuanya kita kerjasama, bimbingan juga di rumah kerjasama, kalau perlu kesini punya mendampingi tidak masalah. Jadi kerjasama dengan guru, dengan wali murid, dengan anak itu sendiri, dengan pihak-pihak kemitraan. Misalkan kita komunikasi dengan dinas, kan pihak-pihak kita harus komunikasi ya, selalu komunikasi dengan orang tua khususnya. Iya, dengan orang tua ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti kasus sebenarnya tantangannya ya itu tadi ya, kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk belajar baik dari YouTube, baik dari media sosial, medsos ya, gimana sih cara bagaimana kita belajar, banyak belajar dari kepala sekolah maupun guru, belajar itu jadi guru yang punya skill itu ya, pengalamannya begitu. harus Iya, itu harus banyak belajar apalagi sekarang ilmu itu sudah tersebar luas melalui medsos ya Mbak, gitu. Contohnya ya Mbak Google gitu, lalu YouTube ya YouTube, jadi kita harus banyak belajar walaupun kita nggak punya SDM secara formal dapat pendidikan itu, tapi kita kan bisa mengakses lewat medsos. Iya, dipermudah itu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus tadi ABK? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di depan atau untuk seperti apa yang Ibu jalankan? Oke. Ya, jadi kalau untuk jadwal ya Bu, itu saya jadwalkan sesuai dengan kepentingan, karena kita itu kalau dengan anak TK kan tidak formal banget, sambil bermain. Jadi kami undang setidaknya 1 bulan sekali, kita lihat perkembangan anak ya, yang lain sudah bisa ini, anaknya belum bisa, nanti orang tuanya kita panggil, kita komunikasi. Jadi minimal itu ya 1 bulan, kita lihat perkembangan anak, nanti kita laporkan kepada orang tuanya. Jadi minimal itu tergantung kasusnya ya. Kalau tadi kan anak ABK memang harus dipantau gitu kan, ini anak dari sampai 100 meter kok menghitung sampai 10 aja. Berarti kan kita harus tahu ini perkembangannya sampai akhir tahun, karena memang itu anak ABK sih enggak, jadi perkembangannya enggak signifikan, sedikit sekali. Dan ya memang ada sih emosionalnya jelas rada mending, karena ini kalau di rumah kan dia sendiri, otomatis egoisnya besar. Kalau di TK banyak teman, agak turun egoisnya. Nah di rumah pemarah, sedikit jerit, kalau ada apa-apa disenggol sedikit jerit. Di sekolah karena banyak teman, sosialisasi dengan teman,
akhirnya agak menurun, jadi nggak cengeng lagi. Ya itulah perkembangannya. Tapi untuk jadwal kita jadwalkan, intinya per bulan kita lihat perkembangan, nanti kita komunikasi dengan paling murid. Dilalaknya orang tuanya juga ada dari SDM-nya itu. Jadi kita kalau gimana ya, bikinnya sama juga dalam gitu ya. Sama bapak ibunya nggak lulus SD kayaknya, jadi dilalanya sama aja seperti itu. Ya itulah tantangannya. Kemudian adakah seseorang yang selama ini mempermudah ibu dalam pengambilan keputusan? Ya pastinya karena kita ya ada jadi dari guru sendiri, istilah wali kelas ya, guru kelas. Kalau kita bukan marketing, guru kelas, karena guru kelas kan memantau perkembangannya kita. Makanya kita penilaian kita kan perkembangan anak dan pertumbuhan ya mbak, bukan penilaian tanggal 7, 8, 9. Kita kan perkembangan anak ya, dari sekitarnya kayak sekitar itu dari emosionalnya dari guru juga dari wali murid. Muridnya kayak tanya mbak gimana, jadi itu tadi apa yang tadi saya sebutkan, dari guru jelas, dari anak, dari orang tua, dari KS-nya sendiri. Karena kita apa ya, satu rangkaian yang mbak nggak bisa, apalagi kurikulum merdeka kan kolaborasi antara guru, anak, orang tua. Jadi proses pembelajarannya kan begitu. Itu ya termasuk psikologi. Yang terakhir ya, dari semua yang tadi ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan? Iya, pengalaman ya, kalau pengalamannya sebetulnya pengalamannya sih kalau boleh saya perkatakan enak. Iya, kalau menerima anak-anak seperti itu. Tapi kembali lagi itu kan tadi ketika dilema ya, sama-sama punya kebajikan ya. Yang kita berusaha untuk menerima kebajikan saudara walaupun dengan berbagai macam kesulitan. Pengalamannya itu kalau diminta ya janganlah anak adegan yang sekolahnya lebih tepat di sekolah khusus SLB. Jadi kami juga tidak merasa beban batin. Saya nggak punya ilmu kok sering ini kan salah mbak. Salah gitu. Jadi pengalamannya bukan enak. Pengalamannya kalau bisa diminta ya monggo. Saya sudah sering mengarahkan kok, dari tahun ke tahun pasti ada. Saya sudah arahkan mbak, bu, apa ini begini, monggo seperti ini apa, tapi jangan kita satu tanpa atau maknya bisa kesempatan. Tapi ada juga yang karena di sini saya bukan meminta, nggak bisa buat apa-apa ya, nggak bisanya seperti ini karena kami masih punya ilmunya mbak. Walaupun dibolehkan secara apa ya, secara formal, boleh pak sekolahan formal menerima anak ABK, jadi itu buat sekolah inklusif boleh. Tapi bagi kami ya, jadi pengelolaan berat ya mbak, pengelolaannya pahit ya. Ini pengapunten barangkali jawabannya lain sekali. Terima kasih Bu, saya ucapkan dari jawaban-jawaban tadi Ibu itu saya menambah ilmu, menambah wawasan, jadi menambah pengetahuan. Saya ucapkan terima kasih. Ibu juga sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Mohon maaf jika tidak serempet dari tema. Insya Allah.